Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farjan Toki, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan kepada teman-teman sekalian, perkenalkanlah nama saya Reni Kurniawati dengan NPM 2111080165 dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Perkembangan Anak Usia 0-2 tahun dengan memperhatikan perkembangan pikiran, kognitif, sosial, emosional, dan moral anak. Perkembangan dapat didefinisikan sebagai suatu pola perubahan. Perubahan ini meliputi aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek sosio-emosional. Perubahan ini terjadi sejak manusia lahir dan berlangsung sepanjang hidupnya, yang dinyatakan oleh Sandrock pada tahun 2004. Senada dengan pendapat Sandrock, Newman, Surna, dan kawan-kawan menyatakan perkembangan itu sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, yang dinyatakan oleh Surna dan Van der Rohe pada tahun 2014. Menurut aliran asosiasi, perkembangan adalah proses asosiasi, yaitu pengalaman luar dan pengalaman dalam. Berasosiasi memberikan pengertian terhadap suatu yang baru. Berbeda dengan aliran asosiasi, psikologi Giltad lebih menekankan perkembangan sebagai sebuah proses diferensi, yaitu pengertian sesuatu diperoleh ketika seorang mampu membedakannya dengan yang lain. Periode kedua Early Childhood 2-5 tahun. Periode ini disebut juga dengan masa prasekolah. Anak sudah mulai memiliki kemampuan, kesiapan, dan mulai mengerti dengan arahan atau petunjuk. Periode ini anak sudah berasosialisasi dengan teman-temannya dengan cara bermain bersama. Metodologi penulisan artikel menggunakan metode studi pustaka atau studi literatur. Objek yang dikaji dalam tulisan ini adalah perkembangan pada aspek psikologis yang meliputi aspek kognitif termasuk bahasa dan sosi-emosional anak. Ketiga aspek ini sangat signifikan dalam menentukan proses pembelajaran seorang anak. Teori perkembangan kognitif. Piaget, Jean Piaget adalah tokoh utama yang melahirkan teori perkembangan kognitif. Awalnya Jean Piaget adalah seorang ahli biologi berkebangsaan Swiss. Beliau lahir di Swiss pada tahun 1896 dan meninggal dalam usia 84 tahun. Teori perkembangan kognitif Piaget menjadi dasar perkembangan konsep kecerdasan dalam psikologi yang dijadikan rujukan atau acuan. Terdapat 5 konsep dasar yang menjadi acuan dari teori perkembangan kognitif Piaget, yaitu 1. Konsep skema, 2. Proses asimilasi, ketiga proses akomodasi, dan yang terakhir proses organisasi serta proses ekuilibritas. Periode atau tahap sensori motor 0-2 tahun. Karakteristik periode sensori motor menurut Piaget adalah membangun dan mengorganisasikan pengalaman indera atau sensori dalam gerakan motorik atau otot. Periode ini dibagi dalam 6 sub tahap, yaitu 1. Sub tahap pertama adalah fase skema refleks. Pada fase ini karakteristiknya terutama berkaitan dengan gerakan refleks atau spontan yang dilakukan anak di awal-awal fase kehidupannya. Fase ini dimulai sejak lahir sampai anak berusia 6 minggu. Contohnya, anak menangis ketika merasa tidak nyaman. Kedua, subtahap kedua adalah fase reaksi sirkulasi primer.
Pada fase ini karakteristik terutama berkaitan dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan atau pola-pola tertentu pada anak. Fase ini dimulai dari usia 6 minggu sampai 4 bulan. Contohnya anak sudah mulai bergerak menggapai sesuatu. Yang ketiga yaitu tahap ketiga adalah fase reaksi sirkular sekunder. Pada fase ini karakteristiknya terutama berkaitan dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Fase ini dimulai sejak usia 4 bulan sampai 9 bulan. Contohnya anak mulai tertarik melihat benda berwarna-warni. Yang keempat yaitu tahap keempat adalah fase koordinasi reaksi sirkulasi sekunder. Pada fase ini karakteristiknya terutama berkembangnya kemampuan anak dalam melihat sesuatu benda sebagai suatu yang tetap atau disebut juga dengan permanensi objek. Fase ini muncul dari usia 9 sampai usia 12 bulan. Contohnya anak bisa melihat boneka adalah objek yang sama walaupun dilihat dari samping, dari atas, dari depan ataupun dari belakang. Tahap kelima adalah fase reaksi sirkular tersier. Pada fase ini karakteristiknya terutama berkaitan dengan anak menemukan cara-cara baru untuk mencapai tujuannya. Fase ini muncul saat anak berusia 1 tahun sampai berusia 1 tahun setengah atau 18 bulan. Contohnya, anak sudah bisa meraih sesuatu dengan bantuan benda sekitarnya. Yang terakhir yaitu keenam adalah fase representasi simbolik awal. Pada fase ini berkaitan dengan mulainya proses kreativitas dalam diri anak. Fase ini muncul dari usia 18 bulan sampai 2 tahun. Contohnya anak sudah mulai bisa menyusun balok warna-warni dan lainnya. Teori perkembangan kognitif Vygotsky. Lev Vygotsky lahir tahun 1896 dan meninggal tahun 1934. Beliau merupakan tokoh perkembangan kognitif berkebangsaan Rusia yang percaya bahwa anak aktif dalam menyusun atau mengkonstitusi pengetahuan mereka. Lev Vygotsky menyadarkan teori kognitifnya pada 3 asumsi dasar, yaitu 1. Kemampuan kognitif anak dapat dipahami jika kemampuan tersebut dianalisa dan diinterpretasikan sebagai suatu proses perkembangan atau developmental. Maksudnya, dalam memahami kognitif anak harus dipahami sebagai perkembangan dari suatu tahap ke tahap berikutnya yang lebih kompleks. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi oleh kemampuan bahasa atau bahasa merupakan alat terpenting dalam membantu anak mengembangkan kemampuan kognitifnya. Yang ketiga yaitu kemampuan kognisi diperoleh dari relasi atau hubungan sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial kultural. Jadi, perkembangan kemampuan kognitif tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sosial kultural. Selanjutnya yaitu perkembangan sosio-emosional masa kanak-kanak, awal diri, harga diri, dan perkembangan identitas. Diri atau aku adalah suatu yang unik dan tidak tercampur dengan orang lain, sedangkan harga diri adalah pandangan keseluruhan seorang terhadap dirinya. Carl Rogers menyatakan bahwa orang memiliki harga diri rendah karena tidak diberi dukungan emosional dan penerima sosial yang memadai. Harga diri ini bisa berubah dan bisa menetap tergantung kondisi. 1. Perkembangan moral. 2. Teori Colbert. Yang pertama yaitu level 1 adalah level prakonvensional. Pada periode ini belum ada internalisasi nilai moral dalam diri anak. Level ini terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 heteronomous moral
morality. Pada tahap ini, anak patuh kepada orang dewasa yang menyuruhnya, patuh karena takut pada hukuman bukan karena kesadaran. Tahap kedua, individualisme, tujuan dan pertukaran. Pada tahap ini, individu atau anak melakukan kepentingannya dan begitu juga dengan orang lain. Kebenarannya menurut anak ketika melibatkan pertukaran yang seimbang. Yang kedua yaitu level 2 adalah level konvensional. Sudah ada internalisasi yang disebut dengan internalisasi pertengahan atau masih sebagian. Level ini dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap ketiga, individu atau anak percaya diri, sangat diperhatikan dan loyal kepada orang lain sebagai basis untuk penilaian moral. Hubungan dengan orang lain sangat baik. Tahap keempat merupakan tahap moralitas. Pada tahap ini, anak sudah bisa memberikan penilaian moral yang didasarkan kepada pemahaman atau aturan sosial, hukuman, keadilan, dan kewajiban. Yang ketiga yaitu level 3 adalah post-konvensional, terjadinya internalisasi penuh. Level 3 dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap 5, kontrak sosial atau utilitas, dan hak individual. Pada tahap ini, individu memahami bahwa nilai, hak, dan prinsip mendasari atau mengatasi hukum. Tahap 6, prinsip etika universal. Orang telah mengembangkan penilaian moral berdasarkan hak asasi manusia ketika berhadapan dengan dilema hukum dan disadarkan mereka mendahulukan kesadaran individu yang dinyatakan oleh Santok pada tahun 2004. Anak yang bagus perkembangan kognitifnya cenderung bagus perkembangan sosial emosionalnya. Hal ini didukung oleh pendapat Lazarus yang menyatakan bahwa emosi mengikuti penilaian kognitif yang dinyatakan oleh Link dan Charting pada tahun 2012. Implikasi perkembangan kognitif, bahasa, dan sosio-emosional terhadap pendidikan. Dalam pendidikan, khususnya pembelajaran, seorang guru harus memperhatikan tingkah perkembangan kognitif, bahasa, dan sosio-emosional anak. Perkembangan setiap anak tidak sama, tetapi guru bisa menggunakan tingkat perkembangan yang dikemukakan oleh ahli sebagai acuan. Hal ini dimaksudkan supaya pembelajaran berjalan secara kondusif dan perkembangan anak menjadi optimal. Implikasi perkembangan kognitif dalam pembelajaran diantaranya adalah, jika merujuk ke pendapat Piaget, maka dalam pembelajaran sebaiknya guru menggunakan pendekatan konstruktivis. Para guru lebih sebagai fasilitator. Implikasi perkembangan bahasa dalam pembelajaran diantaranya adalah menerapkan diskusi dalam pembelajaran, menghargai setiap pendapat anak, menggunakan sesi pembelajaran untuk meningkatkan kosakata anak, dan menggunakan proyek yang dapat melatih kemampuan bahasa anak. Implikasi perkembangan sosio-emosional dalam pembelajaran diantaranya adalah guru menghargai dan menekankan tentang kebutuhan orang lain. Guru menjadi model dalam berperilaku atau dapat menjadi teladan dalam berperilaku yang bisa ditiru oleh anak. Beri label dan diidentifikasi perilaku prososial, dan antisosial, sehingga anak bisa memahami perilaku tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.